Nah, setelah itu, Bukan, Bob. betul Oma. Terus Selanjutnya, PB, Bob. Hah? Yang 7 bukan PBB. Nah, Bukan, Bob. betul Oma, PBB ya. Kok ragu-ragu? Setelah PBB apa Oma? Kembali ke 5 ya. Paper ya, Bob. Oke. Bob kembali ke 5 jadi paper room ya, Bob. Yang 8 ya, Bob. Betul Oma. Yaitu jadi paper room lagi, tapi paper room-nya sudah baru kan Oma? Modern, Bob. Betul Oma. Itu dia Oma. Iya, Bobby. Di Wahyu pasal berapa Oma? Wahyu. 17 Wahyu kan? 17, Bobby. Oke Oma, Iya, itu dia. Bobby. Oke, kita setelah itu dari sini Anti Alin mau jelaskan bagaimana Anti Alin. Habis dari sini kita mau berkembang kemana lagi Anti Alin? Ya, Bob. Habis Ya. dari 8 kerajaan ini maksudnya. Iya. Jadi anggap saja Anti Alin mau membawakan review malam ini. Kira-kira berikutnya apa Anti? Berikutnya yang Anti Alin kenapa? Ya, Bob. Kita pikir lagi. Oke. Ingat nggak tadi? 4 akan terulang di mana? Nah, itu dia. Di situ. Oh, iya. 4 akan terulang di 6 dan 7. Kenapa di 6 dan 7? Karena kan berdasarkan 5 sama dengan 8 dan 5 itu diberikan kuasa dari nomor 4. Dari sebelum 5, artinya kalau 5 sama dengan 8, 8 itu diberikan juga oleh 6 dan 7. Oke. Terima kasih Anti Ali. Kita mau tanya kepada Oma Alusia. Oma Alusia apakah bisa dengar? Sekarang Oma Alusia akan jelaskan apa yang Anti Alin sudah jelaskan. Coba ya. Oke. Jadi kepala Rom, kerajaan kelima, dia mau ke 8, menjadi kerajaan ke-8. Dia diberikan kuasa kerajaan ke-6 dan ke-7 untuk dia naik tahta atau untuk dia berkuasa. Siapa yang akan naik tahta yang pemberinya adalah 6 dan 7? Modern Rome. Siapa yang akan naik tahta yang pemberinya nomor 4? Nomor 4 Papal Rome. Siapa yang akan muncul kalau 4 berikan kuasa? Papal Rome. Siapa yang memberikan kuasa kepada siapa yang mendukung sehingga modern Rome bisa naik? Kerajaan 67, USA dan PBB. Oke. Bagaimana? Apakah Tante Lina Sianturi setuju atau ada yang perlu dikoreksi dari Maos? Kalau yang kelima naik harus ada bantuan dari yang sebelumnya yaitu kerajaan keempat Pagan Rome gitu ya.
Oke. Oke. Itu tadi Mak Alicia bilang itu kan? Itu. Enggak, kayaknya tadi nggak ngomong itu. Oh iya. Konsepnya kan kita harus lihat dari sejarah dulu, baru penerapannya di zaman akhir gitu kan, Bob. Jadi berdasarkan betul. konsep 4 ke 5, 8 juga terima kuasa dari 6 dan 7, begitu ya, Bob? Betul. Itu dia. Jadi yang Mak Alicia bilang sudah betul, tapi Tante Lina perjelas lagi bahwa untuk 5 dan 8 naik tahta harus dapat kuasa dari sebelumnya. Kalau 5 dapat sebelumnya dari 4, oleh sebab itu 8 akan dapat kuasa dari 6 dan 7 kan? Itu dia. Makasih, Bobby. Oke, ya. Kita sudah bisa lanjut lagi ya. Dan setelah ini Iyut bisa dengar, Iyut? Apakah Iyut bisa dengar? Suara Iyut belum kedengaran? Halo, Kak Bob. Ya, oke. Baru kedengaran. Iyut boleh jelaskan berikutnya apa yang Iyut akan jelaskan seandainya Iyut yang membawakan review? Sambung yang tadi habis sama Olsha. Iya. Setelah itu apa? Habis itu itu kan tadi dijelasin 5 bisa naik tahta karena si kuasa, 8 bisa naik tahta karena sebelumnya yaitu 6, 7 kasih kuasa. Berarti 4 kan sama dengan 6 dan 7 kan? Karena mereka 5 dan 4 bisa naik. Nah, kan jadi sekarang kita mau cari tahu 4, 6, dan 7. 6 dan 7 itu kan untuk kita lihat 6 dan 7, kita harus lihat ke sejarahnya, yaitu keempat. Kita mau lihat bagaimana 4 membuat 5 itu bisa naik. Karena kalau 4, kita bisa tahu 6 dan 7 itu kayak gimana, sehingga 8 bisa naik. Nah, jadi kita lihat, kalau di sejarahnya nomor 4 itu, berdasarkan... Oke, Iyut. Oke, kali ini, ada Iyut? Oke, ya. Kali ini Iyut yang lead, Iyut yang pimpin. Jadi Iyut kalau pimpin artinya partisipan yang lain lah yang akan menjelaskannya, dan Iyut yang pimpin sampai partisipan bisa menjawab apa yang Iyut tanyakan. Bisa? Jadi aku yang tanya maksudnya? Iya, Iyut yang pimpin. Jadi untuk tahu itu yang mau diuraikan yang mana, ini ada berapa, gitu. Bisa Iyut? Dicoba ya. Oke. Sampai habis. Di sini ada Om Jerry, Tante Nuning, ada Opa Yohan, ada Kak Nini. Iyut bisa? Sampai mana Kak jelasinnya? Sampai di Two Religions of the Ya. Oke, itu dia. Di situ ya. Oke. Oke, jadi kita mau tanya selamat malam Kani. Kani bisa dengar? Oke, mungkin kalau gitu kita mau tanya sama... Halo Yud, sorry Yud. Halo Kani.
Kani lagi toilet. Gimana, Yud? Kani kan untuk kita bisa tahu 6 dan 7, kita lihat kemana dulu, Kak? Keempat, Yud. Kenapa kita keempat untuk lihat 6 dan 7? Karena 5 sama dengan 8. Oke. Lalu selanjutnya, waktu kita keempat, apa yang akan kita dapati dari 4, Kak? Di 4 ada 10 tanduk. Oke. Di 4 ada 10 tanduk. Thank you, Kani. Kita mau ganti orang ya. Oke. Di 4 ada 1 sampai 10 kan. Berdasarkan kita mau tanya selamat malam Ucok di Sonder. Malam Kak Yud. Ucok, di kerajaan keempat ada 10 itu ayatnya di mana, Ucok? Ayat berapa kita bisa lihat di 4 itu ada 10? Ada 10. Di ujian itu dah. Daniel 7. Daniel 7 ayat 7. Oke, mantap Ucok. Selanjutnya kita mau tanya sama Tante Dia. Halo, selamat malam Tante Dia. Hidang. Apakah Tante Dia bisa dengar? Ya, halo Yud. Halo, Tante Dia. Halo Yud. Oke. Dengar Yud. Bisa Tante Dia. Iya. Oke, kita mau tanya Tante Dia. 10 ini namanya apa Tante Dia? Bentar. Tunggu. 1 sampai 10 ya. Halo Yud. Keempat ini ya. Halo Yud. Coba mau ke depan. Pas putus lagi tadi. Bisa Halo dengar Yud. suaranya jelas? Apakah Yud dengar? Bisa. Apa Yud? Tanyanya. Iya. Oke. Bisa sayang? Bisa. Pertanyaannya apa? 1 sampai 10 yang ada di kerajaan nomor namanya apa Tante Dia? Oh, namanya Daily ya? Oke, mantap Tante Dia. Oh, bisa. Oke, Daily ya. Terus? Daily. Nah, terus di Daily ini dari Daily yang 10 di kerajaan nomor 4 ini ya. Ada berapa agama Tante Dia?
Para Agamanya ada berapa? satu. Oh, ada 2 agamanya ya? Ada 2 apa aja Tante Dia? Agamanya yang Aryan sama yang bukan. Aryan sama daily, kekafiran. Begitu ya? Halo, Yud. Aryan sama satu lagi. Halo. Putus ya? Bisa dengar Tante? Apa dong? Roma Katolik atau daily? Apa Yud jawabannya, Yud? Aryannya ada berapa Tante Dia? 3. Aryannya 3. 3. Yang 7-nya apa terus? Tante? Yang 7-nya Roma Katolik ya, Yud kan? Apa Yud yang benar? Sebelum Roma Katolik? Oh, sebelum daily dong. Daily, pagan daily. Nah, daily atau pagan kan, kekafiran kan agamanya? Iya, betul Yud. Terus? Lalu kita lanjut lagi. Jadi ada 3 bangsa Aryan dan 7 yang agamanya daily atau pagan kan? Iya. Lalu apa yang terjadi dengan bangsa Aryan? Bangsa Aryan itu dikalahkan atau disingkirkan oleh yang 7 itu. Halo Kak Bob. Oke, sampai di sini saja. Sudah sampai 2 agama. Oh iya. Thank you. Oke, thank you. Makasih Bu Dia. Makasih Yud. Ya, makasih. Jadi di malam ini, terima kasih. Jadi kita akan review cepat. Dan setelah review cepat, quiz. Jadi dan di dalam review cepat, partisipasinya langsung menjawab dan buka mic. Apakah semua sudah siap buka mic? Bagaimana? Acen, Antilin, Lydia, Om Jeffrey, Pak Yohan, kan ini, Tante Nuning, Iyut, KG, sudah siap? Mau open mic? Langsung kita tanya-tanya ya. Nah, itu. Oke, Bob. Oke, kita siap ya. Mari kita. Bagaimana yang lain? Opa Yohan bisa? Kak Chen? Kan ini sudah ready? Om Ready, Jeffrey Bob. terlibat? Oke, Kak. Oke, mari kita mulai. Selain Aryan dan Daily, Mam, ada agama apa lagi, Mam? Katolik. Tante Nuning setuju kalau ada agama Katolik di sini? Belum. Bukan. Setuju, Bo. Di mana sih? Di mana sebentar tadi? Apakah Tante Nuning setuju? Join sama Iyut. Di mananya? Di nomor 4. Di antara di nomor 4 ini? Di nomor 4 belum ada di situ sekarang. Jadi nggak ada. Jadi cuma 2 agama. Iya, di 1 sampai 10 ini sekarang ini baru 2 agama, Aryan sama Oke. Oke, jadi dari antara 10 ini memang cuma Aryan dan Daily, tapi kita tahu ada agama Katolik kan di sini kan di sampingnya kan, selain dari mereka. Setuju? Setuju. Oke, itu dia ya. Kita simpan dulu. Oke. Dan untuk Katolik naik takhta dan untuk yang satu kuasa, satu kerajaan, satu tanduk naik takhta di Daniel 7 ayat 7 kan, di Daniel 7 ayat 8 juga pada akhirnya ada satu tanduk yang muncul kan. Dan untuk satu tanduk muncul, apa yang harus dilakukan, Kak Chen? Ya, tanduk harus disingkirkan.
sebelum 3 tanduk disingkirkan, apa yang harus dilakukan? Satu tanduk harus Ada apa sih? Untuk satu tanduk bisa muncul, 11. agamanya harus ada 3 nggak, Ken? Iya. Oh iya. Betul. Agamanya, itu Harus dia. biarkan agamanya. Bukan 3 agama. Harus 3 agamanya kan, Kak? Iya, betul. Artinya daily, Arian dan Catholic harus jadi berapa agama ini, Kak? Harus jadi satu agama dulu. Oke, thank you, Kak. Kan ini, apakah daily harus ditaklukkan, Kak? Iya, Bob. Kalau Arian harus ditaklukkan nggak? Iya. Mereka, Katolik harus ditaklukkan nggak? Katolik, enggak. Yang menaklukkan. Enggak. Katolik adalah agamanya, kan, Kak? Iya. Katolik. Yang harus ditaklukkan Arian atau daily, Kak? Dua-duanya, Bob. Karena harus cuma satu, kan? Oke. Kalau Opa Yohan, bagaimana, Opa? Jadi ada Arian, kemudian yang 7 daily itu mesti ditaklukkan. Kalau Arian, hanya satu. kalau Arian betul ditaklukkan, ini berdasarkan cerita ya. Ini kita sudah langsung masuk ke cerita. Iya. Harus ditaklukkan. Kalau daily diapakan? Dikonversi ya, atau taken away ya. Kenapa, Opa? Taken away, Bob. Harus ada perubahan apa, Opa? Perubahan ya, agama. ya. Itu dia. Artinya, kita mau tanya Om Jeffrey. Artinya di nomor berapa ada perubahan agama, Om Jeffrey? Nomor 5 ya. Ini masih 10. Artinya nomor berapa, Om Jeffrey? Di 4. Oke. Artinya nomor berapa, kalau di 4 ada perubahan agama, artinya ada berapa lagi yang perubahan agama? Ada 4 lagi. Kalau di 4 ada perubahan agama, artinya di nomor berapa ada perubahan agama lagi? Nomor 5. Oke. Emak Linda, di nomor berapa ada perubahan agama? Tadi di 4 ya, Cok. Bob. Iya. Iya, tadi di 4, selain 4 di mana lagi? Di Arian ya, Bob? Atau di 10, Bob? Sekarang kita masuk ke 8 kerajaan nubuatannya. Kalau di nomor 4 ada perubahan agama, artinya di nomor berapa ada perubahan agama? 67 ya? 67. Oke, terima kasih, Emak. Kita mau tanya kepada kita mau tanya kepada Om Gun. Apakah Om Gun ada? Ada. Oke. Om Gun, di nomor berapa lagi ada pergantian agama, Om Gun? Di sini aja. Di sini aja, Pak. Di sini. Kedengeran. Di sini aja kedengeran. 4, 6, 7. 4, 6, 7. Iya, 4, 6, dan 7 kan, Bob? Perubahan. Oke. Om Gun bilang di 6 dan 7. Kalau Papa di mana, Pak? 4 sampai 10. 4 sampai 10 ada perubahan agama? Ya. Oke. LT tolong jelaskan di mana ada perubahan agama berdasarkan perubahan agama. Silahkan LT.
Apakah LT bisa dengar? Oke, kalau LT belum bisa dengar, kita mau minta kepada Itin. Itin tolong jelaskan di mana ada perubahan agama dan di mana akan terjadi perubahan agama lagi. Itin di Sonder. Halo, Kak. Ya. Oke, Itin mau jelaskan. Itin, kalau seingat Itin ya, Kak, yang di pelajaran tadi, kan perubahan agama yang pertama itu di nomor 4, yaitu pegang drum. Nah, dan tadi karena 4 itu sama dengan 6 dan 7, maka perubahan agama itu pun karena sama itu terulang juga Kak di kerajaan 6 dan 7 gitu. Oke, thank you Itin. Sampai di situ. Kita mau tanya kepada Anti Alin. Artinya Anti Alin, perubahan agama ada di mana lagi? Kenapa, Bob? Perubahan agama akan terjadi di mana lagi? Akan terjadi di mana? Di 8. Oke, terima kasih Anti Alin. Iya. LT bisa dengar LT? Halo, Kak. Iya. Perubahan agama awalnya ada di mana? Perubahan agama awalnya ada di 4. Artinya akan ada perubahan agama lagi di nomor 8? Tidak. Dengan 4 sama 6 dengan dan berapa 7. itu? Artinya kalau di 4, simpulkan. Kalau di 4 kan 4 ke 5 terjadi perubahan agama. Artinya setelah dia punya yang akan terjadi juga perubahan agama di 6 dan 7, Kak. Oke. Thank you LT dan Itin. Itu dia ya jawabannya. Bagaimana? Oma Eli, Opa Yohan, Om Jeffrey, Pap, bisa Pap? Artinya kalau di 4 ada perubahan agama, artinya 6 dan 7 lah perubahan agama. Bagaimana? Setuju. Oke, mantap. Perbudak. Itu dia. Iya, Pak. Yang dari 4 sampai 10, yang dari itu. Iya, itu kan iya, hanya di 4. Ya, 7/7 itu kan nomor 4. Kerajaan keempat. Karena 10 ini menginduk kepada siapa? 4. Itu dia. Artinya ada perubahan agama di nomor berapa? Dari atas sampai 2 kerajaan umum kita. Sekarang artinya akan ada 5. Kalau 4 sama dengan berapa? Artinya kalau di 4 ada perubahan agama, berapa yang ada perubahan agama? Ini dia. Ya. Itu dia. Itu yang dijelaskan kan? Halo, Kak Bobi. Kita lanjut lagi ya. Hai, Kalau Kak. mana? Halo. Halo. Halo, Bobi. Halo. Halo, Bobi. Bagaimana yang main bisa dengar? Ada putus-putus. Oke, sekarang masih putus-putus atau sudah lancar? Sudah, terima kasih bisa dengar. Oke. Bukan
Kan Itu Kak dia ada ya. pertanyaan dari Sonder. Oh iya, silahkan Sonder. Halo Budi, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Olsya. Budi, kalau yang pertama kan itu dia perubahan agama kan di nomor 4. Ya. Iya. Di kerajaan keempat. Itu yang pertama kali. Dan yang terakhir kan di Arthur itu yang ke-10. Apa begitu atau bukan? Betul. Betul sekali. Itu dia. Dan kalau dari 7 ini perubahan agama, tapi 7 ini menginduk kepada siapa, Mbak Olsya? Nomor 4. Artinya kesimpulannya ada perubahan agama terjadi di nomor berapa? Nomor 4. 67. Bukan. Kesimpulannya ada perubahan agama di 4, kan? Iya, di 4. Iya. Dan karena ada perubahan di nomor 4, maka ada perubahan di nomor 8 nggak? Tidak. Di nomor berapa, Mbak Olsya? Di nomor 10. Di nomor 10? Dari nomor ini. Iya. 7. Itu dia. Betul sekali. 6 dan 7 ya. Karena kita nggak bisa bilang, karena 7 ini tetap induk ke nomor 4, kan? Oh, begitu. Iya. Terima kasih, Bobby. Iya. Kita lanjut lagi ya. Iya, 7 daily ini menginduk kepada nomor 4. Tetap dibilang nomor 4, kan? Kita mau tanya ya. Apakah daily hanya di nomor 4 saja, Om Jeffrey Toniman? Apakah daily hanya di nomor 4 saja? Kita mau tanya kepada, sambil tunggu Om Jeffrey, Kak Chen. Om Jeffrey bagaimana? Ada. Daily nomor berapa saja? Di nomor 3 ada. Oh, terus selain 3 ada di mana lagi? 3, 4. Oke, definisi daily itu apa Om Jeffrey? Daily sama dengan kekafiran, kan? Iya. Artinya nomor 4 ada daily. Nomor berapa lagi ada daily? Kekafiran. Nomor 5. Kalau nomor 5 kan sudah ada agamanya Om Jeffrey. Di nomor 3. 3, Yunani masih menyembah berhala, kan? Iya. Setelah itu nomor berapa lagi? Nomor 5 ya. Kalau 5 ada agamanya nggak? Roma Katolik ada agamanya? Katolik udah ada agamanya. Artinya nomor berapa lagi? Atas kali 2 ya. 2. Selain 2, di mana lagi Om Jeffrey? 1. Setelah itu ada lagi nggak? 1, 2, 3, 4. Nggak ada. Mantap Om Jeffrey, betul sekali. Kita mau kembali ke Oma Eli. Oma, tapi dari antara 4 yang ada daily ini, mana yang paling pagan? Mana yang paling kafir, Oma Eli? Pagan Rome. Iya. Kenapa di pagan Rome yang paling pagan? Kerajaan keempat. Kenapa pagan Rome yang paling pagan? Ibaratnya kalau sungai paling banyak sampahnya di hulu atau hilir? Di atas atau yang paling bawah? Kalau ibaratnya kalau sungai, Opa, yang paling di awalnya atau di ujungnya yang paling banyak sampahnya, Opa? Oh, di ujungnya. Sampah. Artinya yang paling pagan, yang paling kafir yang mana, Opa? Yang terakhir 4. Iya, nomor 4. Kerajaan keempat. Itu dia. Dan mantap. Terima kasih, Opa. Artinya, Mama, kenapa di nomor 4, Mam?
Karena di nomor 4 di Pagan Rome ada waktu itu ada Ka'bah daripada kekafiran kan, Mam? Dan di Ka'bah kekafiran itu kumpulan daripada apa, Mam? Kumpul dari patung dulu kan. Kekumpulannya di mana? Pagan Rome. Itu dia. Jadi dari antara 4 ini yang paling pagan di siapa? Pagan Rome nomor 4. Dan ternyata dari yang paling pagan, Tante Nuning, dia pecah jadi berapa, Tante Nuning? Sorry lagi nyata tadi. Bagaimana? Putus-putus ya, Tante? Dari aku ya? Halo. Enggak, Kak. Bukan, tadi Mama lagi nyatet. Minta diulang pertanyaannya. Oke. Jadi Tante Nuning dari 4 ini yang daily ini, yang paling daily di mana, Tante Nuning? Yang paling pagan? Bob. Kerajaan keempat. Oke. Dan ternyata di Pagan Rome ini pecah jadi berapa, Tante? Di 10, Bob. Dan dari antara 10 ini berapa yang agamanya pagan? 7, Bob. Oke, Tante. Kalau 3 ini agamanya pagan bukan, Tante Nuning? Arian. Dan kalau Arian akan berubah agama enggak, Tante Nuning? Enggak. Artinya harus diapakan? Disingkirkan biar tidak menghalang. Disingkirkan, ditaklukkan. Itu dia. Terima kasih, Tante Nuning. Berikut kita lanjut ya. Kak Bobi. Ya? Apa izin boleh tanya tadi boleh ulang tuh di Pagan Rome karena ada Ka'bah yang tuh Kak Bobi dijelaskan pakai buku Pak Andi Esther. Oke. Karena Itin di Pagan Rome ada Ka'bah kumpulan daripada apa? Kekafiran sebelumnya enggak, Itin? Oh. Itu iya Kak Bobi. Contohnya begini ya, Itin. Ketika Media Persia taklukkan Babylon, kira-kira patung-patung Babylon diambil nggak, Itin? Diambil. Lalu Grecia taklukkan Media Persia, diambil nggak patung-patungnya? Iya Kak Bobi, diambil. Terakhir, Pagan Rome ambil patung-patungnya Grecia. Kira-kira siapa yang paling banyak patung-patungnya, Itin? Nah, yang keempat, Pagan Rome. Terima kasih Kak Bobi. Iya. Lebih jelas. Oke. Kita lanjut lagi ya. Dan ketika ada perubahan agama dari daily, siapa yang paling pertama berubah agama? Kak Chen? Clovis ya. Dari Clovis. Tahun berapa, Kak Chen? 496. 496. Dia yang paling pertama ganti agama. Dia ganti agama jadi Katolik. Clovis dari Franks. Kalau sekarang Franks itu agamanya, negaranya apa, Kak? France, Prancis. Franks, Prancis. Berikutnya, yang paling terakhir ganti agama. Apa kan ini? Oh. Kan ini. Arthur Bob. Anglo-Saxon. Anglo-Saxon. Arthur dari Anglo-Saxon. Anglo-Saxon. Arthur dari Anglo-Saxon. Telina, di zaman sekarang Anglo-Saxon itu dari negara mana? Inggris, Bob. England, betul sekali, Inggris, Anglo-Saxon. Artinya, kalau Clovis 496, Tante Lina, Anglo-Saxon tahun berapa? 508, complete daily technique. 508. Artinya, Mam, kalau Anglo-Saxon yang paling terakhir, mana lagi yang masih agamanya D5?
Iya. Tadi yang paling daily nomor berapa? 4. 4 pecah jadi berapa? Dari antara 10 berapa yang agamanya daily? Kalau 7-7-nya sudah jadi 7-7-nya sudah menjadi agama Katolik apa? 7-7-nya dari bahwa Katolik. Iya. Tahun berapa? 508. Kalau 508 dari paling daily nomor 4 ada 10 dan dari antara 10 ada 7 daily dan 7 daily-nya sudah menjadi Katolik terakhir di 508. Kita mau kesimpulannya apa? Apa dia punya kesimpulan? Bobby, putus-putus, Bob. Ulang. Oke. Kita ulang ya. Jika yang paling pagan itu adalah nomor 4, pagan Rome, dan pagan Rome pecah jadi 10, dan dari antara 10 itu 7 yang agamanya daily, semuanya sudah menjadi Katolik di 508, artinya apa kesimpulannya? Artinya daily-nya sudah di taken away. Tahun 508. 508. 508 kan paling terakhir. Itu dia. Itulah alasannya kenapa apa ya? Itulah alasannya bahwa bagaimana LT? Kayaknya Bobby juga putus tadi. Oke. Bagaimana? Artinya 508 ialah apa? Daily taken away kan? Daily taken away. Daily taken away. Itu dia. Oke. Kalau daily taken away. Nah, kasusnya dari 3 Arian ini, siapa yang paling pertama ditaklukkan dan tahun berapa? Kan ini. Dari mana, Bob? Dari 3 yang ditaklukkan. Arian kan artinya. Yang Arian. Yang Iya. pertama itu Heruli. Tahun Tahun berapa? 493. 493. 493. Heruli. Nomor 2. Apa, Bob? Vandals. Tahun berapa? 534. Vandals. 534. Om Gun berikutnya siapa Om Gun? 538. Siapa? God. God. God 538, Bob. Oke, Tante. God. Itu dia. Dan untuk taklukan 3 ini butuh bantuan di mana, Pak Yohan? Halo, Kak. Nggak ulang. Ya. Oke, untuk taklukan 3 ini Katolik butuh bantuan berapa dari mana? 7. Dari 7. Mantap sekali. Oke. Dan kita tanya berikutnya. Sekarang kita beri runcing. Artinya yang pertama kali dari Lili menyerahkan kuasanya ialah siapa? Yang siapa saya? Para Kak Bobi putus-putus. Oke, Itin, Kak ulang lagi ya. Dari Delhi, artinya Delhi yang paling terakhir nomor 4 atau 7 ini yang paling terakhir? Yang paling terakhir daily-nya nomor... Yang 7 ini kan? Iya, 7. Oke. Dari antara 7 yang paling pertama meninggalkan Delhi-nya atau yang paling pertama di taken away siapa? Clovis.
Clovis dari Franks. Ya. Clovis dari Franks itu sama dengan apa yang zaman sekarang tadi Kak Chen bilang? Sama dengan Kak Cin bilang Negara apa? negara Amerika Prancis. atau Prancis. Oke. Dan French berapa tanduk? France itu 2. Ayatnya di mana, Ucok? Iya. 2 tanduk Ayo. No. Bukan. Cok, sana kok gue bisa situ. Ayo. Wahyu berapa, Ucok? Kalau ingat Prancis, ingat Wahyu berapa? Ayo. 11. Tinggal cari ayatnya, ayat berapa? Ayat 8, Bob. 8 kan, Ucok? Iya, betul. Di ayat 8 dulu ya. Oke. Satu tanduknya itu melambangkan apa? Negara apa? Sodom. Mantap. Satu lagi apa? Ijab. Hijab, itu dia. Dan kalau ditanya revolusi Prancis, ayatnya di mana? Nah, itu Revolution 11:13. Revolusi Prancis, Revelation 11. 11, Kak. Mantap, itu dia. Tadi dipilih. Kuis, Om Jeffrey Toniman kalau ingat Prancis, ingatnya Revelation 13 atau Revelation 11? Revolution 11. Mantap. Kalau ingat Amerika, Revelation berapa? Sama ya? Beda dong. Beda. Kalau sama Amerika Prancis, kan Revelation tanduknya 2. Sama. Kenapa? Bertanduk 2 juga sama. Ah, di mana itu yang bilang ada domba, kalau ada binatang bertanduk mirip domba, bertanduk 2. Waktu bicara seperti naga, Wahyu berapa? Waduh, lupa itu mah, lupa jelas. Oke. Kita mau tanya, Opa Yohan mau bantu Om Jeffrey. Kira-kira Opa Yohan di mana, Opa? Kalau Amerika ingat ayat apa? Sorry, putus. Ulang pertanyaan karena tadi putus ya. Oke. Kalau ingat Prancis, ingat di mana Opa di Alkitab? Wahyu berapa? 13-11 ya? Prancis Opa, Prancis. Atau 11-13. Wahyu 11, ingat saja Wahyu 11. Itu dia. Kalau ingat Amerika, ingat pasal apa Opa? Ayatnya di mana? Spesifik. Amerika mana? Di mana ayatnya? Wah, nggak bisa Bob. Amerika yang binatang bertanduk seperti domba, bertanduk 2. Itu di mana, Pak? Medo Persi kan, Medo Persi ya. Oh, bukan Medo Persi. Ini Amerika. Amerika ini. Literal Amerika. Di Wahyu. Wahyu berapa? Itu yang setelah kerajaan kelima ya. Betul loh Pak, mantap. Di mana Pak? Ayo terus. Ayat 10 yang pasal mana ini ya? Yang binatang dari keluar dari binatang yang keluar dari laut ya. Kalau laut ayat 1, kalau dari bumi ayat berapa Pak? 10. Ayat 11, meleset 1. Pasalnya di mana Pak? Oh, 11. Lupa Bob. Oke. Om Gun mau kasih ingat di mana Om Gun? Kebalikannya, Bob. Ingat Amerika, ingat mana? Di mana?
11 dikalikannya regulasi Prancis. Oke. Mari kita kupas ya. Artinya kalau Amerika ayatnya di mana Om Gun? 13-11. 13-11. Mari kita kupas di Alkitab ya. Ini nggak perlu dibahas malam-malam, tapi ini kita mau review cepat saja. Di Daniel 2, ini ada 5 kan? Kerajaan nomor 1, 2, 3, 4. Ini yang literalnya saja. 4, 5. Kalau di Daniel pasal 7, ada berapa? 5 juga kan? Ya. Kalau di Daniel pasal 8 ada apa? Iya. Ada 3. 2, 3, 4, 5. Ini yang little horn 1. Ini little horn berapa? 2. Itu dia, mantap. Mari kita pindah ke buku Wahyu. Kalau di buku Wahyu 17. Revelation 12. Revelation 12. Itu bicara tentang apa? Naga kan? Dragon, kadang devil ya kan? Oh iya, Dragon 12 ayat 9. Dragon, kalau Dragon kita ingat di kerajaan nomor berapa? Kerajaan 4. 4, Dragon kan? 4. Mantap Anti Alin. Kalau di Wahyu 13, apa saja Anti Alin? Mas, di Revelation 13 maksudnya apa? Kerajaannya. Kerajaan nomor berapa? 6. Enggak, 5 juga. 6 ayatnya di mana? Ayat 11. Ayat 11 sampai? 11. Sampai ayat 18. Itu dia. Artinya, kalau ayat 1 sampai 10-nya apa Anti Alin? 5. Mantap, itu dia. Ayat 1 sampai ayat 10, kerajaan nomor 5. Itu dia, Opa. Ini kan, Opa. Dan kalau di Wahyu pasal 17, sebenarnya dia fokus nomor berapa? 4. 7 dan 8. 7 dan 8, betul. Tapi dia, benar, Anti Alin betul. Dia fokusnya di nomor 8, modern Rome. Tapi dia selipin juga nomor berapa? 7. Di sini ada UN. Dan dibilang ada berapa sudah fallen Anti Alin? 5. 5. Dan 1 adalah apa Anti Alin? 6. Is. 1 is. Ingat kan? Iya. Sedang. Dan fokusnya di 7-8. Kita mau tanya. Terima kasih Anti Alin. Artinya di Wahyu satu lagi yang missing ialah apa? Om Jeffrey tidak mau lupa. Wahyu 11 bicara tentang apa Om Jeffrey? Bicara tentang Wahyu 11 bicara tentang apa? Apa namanya? Sacrifice ya? Apa? Itu penyembahan sehari-hari. Bukan. Itu di Daniel 8. Kalau di Wahyu 11 tadi Om Jeffrey jawab, bahas tentang apa Om Jeffrey? Negara apa? Negara Prancis. Mantap. Artinya kalau mau cari Perancis di Alkitab, ingat di Wahyu pasal berapa Om Jeffrey? 11. Wahyu 11. Mak Linda, terima kasih Om Jeffrey. Perancis berapa tanduk Mak Linda berdasarkan Wahyu 11? 2. Ada berapa? 2. 2. Tanduk pertama namanya apa? Sodom. Spiritualnya toh?
Memang di situ mah ada tertulis Sodom. Satu lagi apa namanya? Iya, spiritual Sodom. Satu lagi spiritual apa? Itu ayatnya ada di mana, Emak? Wahyu 11 ayat 8. Oke. Kalau terima kasih Magda. Kalau Tante Lina, di mana ada revolusi Prancisnya? Aku udah bilang tadi Bob, Revelation 11:13. Oke, mantap. Maulsya, kata revolusi Prancisnya kata apa? Ada apa di Revelation 11 ayat 13? Oh, Ada pestilence, ada badai, tornado, atau apa? gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi menunjukkan ada apa? Revolusi Prancis. Mantap. Itu dia. Artinya kalau mau lihat dua tanduk lagi, mari kita pindah ke Wahyu 13 ayat berapa, Maribel? Maribel ada? Ada Kak Bobi. Ke Wahyu berapa, Maribel? Wahyu 13 Ayat 11. ada berapa tanduk di situ? Ada 2 tanduk. Dua tanduknya negara apa, Maribel? Negara Sodom. USA and USA saja ya, Maribel. Mantap, Maribel. Artinya kita simpulkan sekarang. Oke, kita simpulkan sekarang. Apakah Kak G ada? Ada Kak? Bisa dengar, Bob? Bisa dengar Kak. Artinya Kak, kesimpulannya apa? Silakan, Bob. Kesimpulannya apa Kak? Berarti USA sama dengan French karena punya 2 tanduk ya, Bob? Oke, mantap. Betul Kak, betul sekali. Itu dia. French sama dengan USA. Karena sama-sama punya 2 tanduk. French ini apa juga Kak? Apa berapa? Halo Kak, French ini berapa per berapa Kak? Halo Kak Nia, Bob. Oh enggak, Halo, Kak Bob. G. Masih Kak G. Perancis ini berapa per berapa Kak G? 1/10, Bob. 1/10. Daripada apa Kak? 1/10 daripada 10 tanduk ya? Iya, atau 1/10 daily enggak Kak? Betul, betul. Dan dia yang paling apa Kak? Dari antara 10 dia yang apa Kak? The first or the last, Kak? Paling apa ya, Bob? The first or the last? Alpha or Omega? The first itu. Dia yang paling pertama berikan kuasanya kan? Pertama. Betul. Kasih kuasa ke nomor berapa Kak? Ke nomor 5. Ke nomor 5. Dia perwakilan dari 10. Dan dia berikannya tahun berapa Kak? 496, Bob. 496, oke Kak. Thank you Kak. Artinya kan ini USA adalah berapa Kak? Kan ini simpulkan kan ini. 1 dari 10, Bob.
10. Apa, Kak? Dari 10 yang pertama berikan kuasa ke Atau 1/10 apa, Kak? 1/10 apa tadi ya? 1/10 ya, Bob. 1/10 apa, Kak? 1/10 Day apa, Kak? apa day ya? Daily juga ya. Itu dia. 1/10 daily, Kak. Oke. Kalau ini 1/10-nya di sini, 9-nya ada di sini, kan? 9-nya ada di sini, kan? Oke. Kita ganti orang ya, Kak. Artinya 10-nya di akhir zaman, gimana, Kak? Ulang, Bob. Oke. Jika 1/10-nya daily itu adalah Prancis dan 9/10-nya adalah lain, artinya 1/10-nya daily itu di USA, artinya 9/10-nya lagi ada di mana, Kak Chen? Di 7. Ada di nomor 7. Mantap, Kak Chen. Di PBB. PBB lah di 9/10-nya. Tapi Kak Chen, kalau 1/10 sudah ikut, ekornya mau ikut gak, Kak Chen? Iya, mengikuti. Itu dia. Bob, ulang dong, nggak mengerti kita ini yang kenapa dibilang 9/10 sampai ke 9/10 itu apa? 9/10 itu adalah daily line. Kalau tadi kan Perancis kan 1/10 dan habis itu 9/10-nya ada lagi kan, Kak, anti yang lain. Nah, kalau di 4 sama dengan 6 dan 7. Kalau nomor 6 itu baru seperberapa, Anti Ali? Dari Amerika itu. Iya, Amerika itu seperberapanya daily. Kalau Perancis 1/10 artinya Amerika seperberapa? Dari 7 ya? Bukan, dari 1/10, bahasanya 1/10. Gitu. Oh, berarti 1/10 dong? Amerika, artinya kalau nomor 6 itu 1/10, kita dapati 9/10-nya di Amerika lagi nggak, Anti Ali? Di nomor 6 nggak? Nah, itu dia, tak belum mengerti maksudnya. Kalau di 4 itu ada 1/10. Lalu ada 9/10. Nah, kalau di 6 ini 1/10-nya, artinya 9/10-nya dapat dari mana lagi? Dari 7, iya. Ngerti, Bob. Itu dia. Artinya kan 4 sama dengan 6 dan 7, Kang. Itu dia. Oh, oke. Kasih, Bobi. Mari kita, iya sama-sama nanti. Mari kita cross check lagi ya, Iya. Bob, boleh tanya, Bob? Oke, tunggu sebentar ya. Tadi ada Iyut, Tante Lina, tapi Papa kita duluan sebentar ya. Gimana, Pak? Tadi kan itu ke daily, padahal yang dari 4 itu, dari 4 itu nggak daily. Padahal kan 3 harian, kenapa disebut daily juga kok yang kerajaan 4? Nah, ini common pertanyaan. Oke, kita simpan. Thank you, Pak. Ini dia ya. Jadi ini yang anti alinnya. Tadi PBB-nya. Oh, enggak ada di gambar ini ya. Mungkin di gambar yang. Oke, mungkin di gambar lain kali. Kita kebetulan. Bagaimana kalau Iyut? Bagaimana pertanyaannya? Iyut, apa pertanyaannya Iyut? Apa tadi? Mama yang mau tanya. Iya, bagaimana Tante Leni? Tadi kamu bilang kalau ini disebut daily gitu, tadi apa ya? Daily maksudnya? Oh, enggak. Tadi kasih clue sama kan ini. Daily. Daily. Itu dia. Oh. Ya. Cuma kasih clue saja. Udah, kalau gitu. Oke, Tante. Bobi. Tadi berarti Maulsia. Maulsia bagaimana?
Oke, Ma'olsya dulu ya, Nanti Alin. Tadi Ma'olsya ada bertanya. Apakah Ma'olsya atau Tante Oh, Lina? boleh bertanya? Oh, dia. Bukan Om Ausya, Kak Bobi. Ibu Dia. Oke. Oh, tadi yang sama Iyut itu Ibu Dia juga ya? Oke, Ibu Dia masuk suaranya. Ibu Dia dulu ya, baru Anti Alin ya tadi berarti. Bagaimana? Tante Dia. Iya, Bobi. Oke, Ibu Dia bagaimana? Ibu Dia, apakah? Bob, USA itu kan disebut tadi daily ya? Ya. Ya. USA tadi kan disebut daily. Pertanyaan saya, Ya. halo? Udah ngomong aja itu daily. Pertanyaanku, itu USA itu bukannya negara sudah beragama Protestan gitu? Kenapa disebut daily juga dia? Oke, Ibu Dia. Terima Halo? kasih. Oke. Mama Iya, dia kita bisa dengar. Ya udah. Apakah suara aku delay di tempat yang lain atau cuma di Ibu Dia? Sandar bisa bagus. Oke. Standar lancar ya. Jadi begini ya Ibu Dia. Bobi suaranya bagus. Oke. Begini ya Ibu Dia. Kita mau jelaskan ya. Jadi di nomor 4 ini ada 10 daily nggak Ibu Dia? Ada 10 daily nggak? Di pagan Rome ini ada 10 daily nggak? Iya betul, ada. Kalau di sini ada 10 daily, apakah 10 daily ini yang harus di taken away? 7. Supaya 5 bisa naik. Setuju nggak? Iya. Supaya 5 bisa naik, artinya 10 daily di taken away di nomor 4. Iya betul. Artinya nomor 8 naik takhta, nggak perlu ada 10 daily taken away. Setuju? Iya. Artinya kalau itu setuju, sejarah terulang nggak? Oh. Ulang lagi ya. Harus 10 juga yang di taken away kan? Karena 4 tadi di taken away 10 ya, yang 67 juga harus 10 gitu. Oke. Kalau 10 daily taken away di nomor 4, maka 5 bisa naik takhta. Artinya untuk 8 naik takhta perlu ada 10 daily taken away lagi nggak? Di nomor sebelum 8. Perlu. Dan 10 daily taken away Mama dapati di nomor berapa? Iya. 6 dan 7. Itu dia. Bisa Mam? Bisa Ibu Dia dan yang lain? Iya. Itu dia, makanya di 6 dan 7 ada 10 daily taken away. Oke, mantap. Bagaimana? Anti Alin, mau tanya? Enggak, tadi mau tanya cuma 9/10-nya dari Prancis itu siapa ya? Jadi ini untuk 9/10-nya dari Prancis itu ialah ini. Anglo-Saxon, itu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, oke, Bob. Thank you. Iya, itu dia. Kalau 1/10-nya dapat dari nomor 4, artinya 9/10-nya dapat dari nomor 4 juga. Itu dia. Iya. Oke, kita mau jawab pertanyaan Papa ya. Tadi Papa, jika kalau Prancis itu kan 1/10 daily. Pertanyaannya apakah Aryan itu dihitung sebagai daily juga? Iya kan? Oke. Jadi Papa Kak punya pertanyaan ialah kalau daily berapa iya? 1/7. Putus-putus lagi. Sonder, apakah putus-putus juga? Iya, sama Kak Bobi. Iya, Bob. Oke. Tunggu sebentar ya, kita mau pindahin modem.
katanya, bukankah yang daily itu 1/7 kan, Bob? Iya. Bukankah 3 itu adalah Oke. Jadi tadi waktu Iyut jelaskan lagi. Waktu Iyut jelaskan waktu angka masuk di awal-awal. Di awal-awal masuk pelajaran daily kan. Di waktu awal-awal pelajaran di hari kan tanya begini ya. Kerjaan nomor 4 dari 8 kerjaan hubungan Alkitab, yang mana yang paling daily kan? Nomor 4, ya kan? Ups. Bisa begini. Nah, gini. Dan di nomor 4, ini 8 kerajaan buatan kita ya. Nomor 4, ini daily kan? Daily. Kalau nomor 5 apa? Teori. 4 pecah jadi berapa? 10. Artinya berapa daily sekarang? 10. Itu dia. Tapi dari 10 daily, agamanya 3 area, 7 daily. Artinya kalau kita ngomong 7 ini bahas apa? Agama yang taklukkan. Kalau lagi bahas 1/3, 2/3, 3/3 itu bahas agama yang ditaklukkan. Tapi kalau lagi bahas 1/10 itu lagi bahas apa? Daily taken away. Seperti apa tadi? Lagi bahas agama dia. Kalau itu di taken away mau masuk ke 5. Putus ulang. Oke, kita ulang ya. Kalau lagi bahas 1/7, kira-kira lagi bahas apa, Nanti Alin? Daily. Agama daily kan, Nanti Alin? Iya, agama daily. Agama daily. Dan kalau lagi bahas 1/7, artinya ini yang mau taklukkan agama 1/3 kan, Nanti Alin? Itu kan topiknya biasanya kan? Tapi kalau lagi bahas mau daily taken away, biasanya bahasnya 1/berapa? 1/10. 1/10. Contohnya apa? Apakah Prancis 1/10 daily taken away? Ya kan? Iya. Tapi kalau bahas mau taklukan 3 atau berikan kekuasaan, biasanya pakai 1/berapa Prancis? 1/7. Itu dia. Bisa? Itu. Artinya kalau lagi mau bahas connect ke Amerika, pakainya 1/10 atau 1/7 kalau bahas connect ke Amerika? 1/10. 1/10, mantap. Tapi kalau mau bahas taklukan 3 tanduk, bahasnya biasanya pakai 1/berapa? 1/7. 1/7, mantap. Itu dia. Untuk taklukan 3 siapa? Pak minta bantuan siapa? Oh, 1/7. Nah, itu dia. Ya. Bob. Iya, Tante. Untuk taklukkan 3, minta bantuan 1/7. Iya. Ya, atau 7/7, pokoknya 1/7, minta bantuan 20. 7 gitu nggak bisa ya? Harus 1/7 Betul, atau betul, Tante Nuning. Minta bantuan dari 7, yang pertama kali bantu 1/7, itu dia. Oh, gitu. Betul ya, Tante Nuning? Iya. Itu dia. Artinya kalau lagi mau bahas Prancis sama dengan Amerika, kayaknya 1/7 atau 1/10? 10. 1/10. Itu dia. Itu dia ya. Bahasa Amerika 1/10. Iya, kalau bahasa Amerika pakainya 1/10. Dan Amerika adalah yang pertama kali diserahkan dia punya apa? Gimana, Bob? Putus-putus. Amerika yang adalah 1/10, dialah yang pertama kali berikan kuasanya kepada siapa?
Pada Delhi. Bukan kepada Pada kepausan. Kepada calon nomor 8, kepausan kan? Ya, calon nomor 8, ya. Kepada calon nomor 8. Itu dia. Kapan Amerika menolong kepausan? Pertama kali. Kapan Amerika? 1989. 1989, Bob. Oke, itu dia. Kita mulai masuk di sini. Yaitu ialah, tunggu ya. Nomor 5 untuk naik takhta. Nomor 5 untuk naik takhta akan berapa? Halo. Ya, bagaimana? Sudah lancar kah? Ulang. Sekarang sudah lancar? Iya, bisa Kak. Kita ulang ya. Iya Kak. Untuk 5 naik takhta dia perlu hancur taklukan berapa? 3. Untuk kepausan, untuk Roma naik takhta dia harus taklukan 3 selalu ya. Untuk Roma naik takhta dia harus taklukan 3. Ya. Kalau nomor 4 yang sudah pecah jadi 10 harus taklukan berapa? 3. 3 apa? 3 agama. 3 Aryan. 3 Aryan. Aryan ditaklukannya tahun berapa aja? Tahun 493, 534, dan 538. 538. Di mana akan kita lihat 4 sama dengan berapa? Sorry, 5 sama dengan berapa? 8. Setelah 3 ini ditaklukkan, ini muncul kan? Dia naik takhta. Artinya untuk 8 naik takhta, perlu taklukan 3. 3-nya perlu ditaklukkan di masa periode apa? Masa periode 6 dan 7. Itu dia. Kalau dulu sebelum 5 naik takhta harus taklukan 3 kan, Mam? 3 Aryan. 3 Aryannya kita dapati di nomor berapa? Dulu 5. Untuk 5 naik takhta perlu taklukan 3 Aryan di nomor berapa? Bukan. Mau? Untuk 5 naik takhta harus taklukan 3 Aryan di nomor 4. Artinya, Sonder, untuk 8 naik takhta harus taklukan 3 unsur di mana? Di 6 dan 7. Dan 3 unsur itu berdasarkan apa? Kalau ini kita dapati di Daniel 8 ayat ayat 8. Sorry, Daniel. Dan Daniel 7 kok. Ayat 7 ayat 8 itu. Kalau di sini Daniel berapa dia taklukan 3-nya? Daniel 8 ayat 11. Daniel 8 ayat 11 itu ialah untuk South East Pleasant Land. Iya. Bukan. Yang Glorious Land tuh Kak, yang Glorious Land Egypt. Nah, itu di mana itu Kak? Itu di mana? Daniel 11. Ingat kan King of the South, King of the North? Ingat ya Daniel 11. Dia harus taklukkan South, East, Glorious Land. South. Bukan, South Glorious Land sama Egypt. Glorious Land, Kak. Bartu Egypt. Glorious Land. Baru Egypt. Anti Alin taklukan South di ayat berapa Anti Alin? And the king of any shall come against him. 11. Ya. 11 ayat 40 B kan?
Iya, Oke, B. 40 saja. Ada yang perlu diteliti lagi sih, tapi Daniel 11 ayat 40 saja ya. Kalau Glorious Land ditaklukannya kapan? 45 ayat 45. And he shall enter into the glorious land, and many shall be overthrown. Oh, Habis 44. 40? Belum. 41 kan? Oh iya, Itu dia. Habis itu, and the land of Egypt shall not escape. Setelah ayat 41, ayat berapa? 42. 42, itu dia. Itu dia. Dan South, kita sudah pelajari bersama-sama, South itu siapa Om Jeffrey? Di akhir zaman, South siapa? Yang kita sudah pelajari. South, apa selatan ya? Iya, selatan siapa? Selatan Amerika. Iya, Yang sudah kita pelajari? Amerika. Opa Yohan, siapa Opa? Rusia. Rusia, South. Ingat kan Om Jeffrey, South itu Rusia kan? Dia komunis kan? South. North, utara, selatan ya. Oh ya, selatan. Iya. Rusia. Itu dia. Selatan Rusia. Sejauh ini itu yang kita pelajari. South ialah Rusia. Dan Rusia sudah ditaklukkan USSR tahun berapa? 80 berapa ya? 1989. 1989. Artinya obstacle pertama kali ditaklukkan tahun berapa? 1989. 1989. Nah, di 1989 ini Rusia ditaklukkan oleh Katolik bukan? Bukan. Diminta bantuan oleh siapa? Amerika. Jerman Barat. Bukan. Jerman Barat justru yang Amerika. Jerman Timur yang ditaklukkan. Iya. Yang taklukkan Jerman Timur siapa Om Jeffrey? Yang pidato-pidato di atas tembok. Jerman Barat. Yang pidato-pidato? Wah, lupa tuh. Wah, itu namanya siapa Anti Aling? Ronald Reagan. USA kan Om Jeffrey? Oh iya. Peran dia. USA kerajaan nomor berapa Om Jeffrey? Nomor 4 kok nggak salah. USA di nomor berapa? USA di nomor 7. Bukan dong, bukan. Oh, nomor 8. Nomor 8 kepausan Om Jeffrey. Ya udah 1 2 3 4 lah. 1 2 3 4 daily namanya. Ada yang Om Jeffrey belum tebak. Amerika nomor berapa Om Jeffrey? Amerika nomor 8 ya? Nomor 8 kan kepausan kan Om Jeffrey. Modern Rome kan? 67. Kalau 7 PBB kan? Oh iya. Artinya nomor berapa? 6. Amerika. Dari 6 dan 7 kita dapati ada berapa daily Om Jeffrey? Ada berapa daily? Kalau ini ada 10 daily kan? Ada 10 daily kan? Iya. Di nomor 4. Kalau di 6 dan 7 kita dapati berapa daily? 9/10. Kalau di 6 dan 7 kita dapati 10 daily. Kalau di 6 dan 7. Tapi kalau di 6 ini seperberapa Om Jeffrey? 1/10. Artinya 9/10-nya di mana? PBB. Itu dia. Kenapa USA 1/10 Om Jeffrey? Karena Prancis itu berapa Om Jeffrey? Prancis 1/10. 1 per berapa? 10. Dia berapa tanduk? 2. Artinya Amerika berapa tanduk Om Jeffrey? 2 juga. Artinya Amerika berapa per berapa?
Amerika 1/10. Mantap Om Jeffrey. Itu dia. Apakah Om Jeffrey bisa lihat itu? Bisa lihat. Ngertinya harus mikir keras. Mantap. Itu dia. Kalau udah pikir keras, pikirannya tahan banting kan sudah keras. Kalau yang 9/10 tadi apa? 9/10 artinya PBB, Mak. 1/10 Amerika. Amerika. Kalau 1/10 didapat di nomor 6, artinya 9/10 didapat di nomor 7. Itu dia. Terakhir. Di saat waktu 1/10 Prancis, tolong Katolik, dulu 1/10 Katolik taklukan untuk taklukan berapa? Untuk tolong Katolik taklukan berapa? Mau taklukan 3. Ya. Artinya USA akan dipanggil Katolik nggak untuk taklukan 3 juga? Iya. Akan panggil Katolik. Kapan Katolik gunakan USA untuk taklukan 3 penghalangnya? Kapan? Zaman. Kapan itu? Pas 89. Mantap, Kak Cek. Mulai 1989 ya, Bob. 1989 dan terus. Apakah anti alin Rusia salah satu penghalangnya enggak? Iya. Dari South. Iya. Kapan Katolik minta bantuan Amerika? 1989. 1989. Itu dia. Artinya 1989 ialah di saat 1/10 taklukan berapa? Mulai taklukan berapa? 3. Mulai 3. Kapan di Delhi 1/10 mulai taklukan 3? Mulai tolong. 496. 496. Tahun berapa Mak Linda? 6. Kapan kan ini 1/10 mulai bantu RK taklukan 3? 496, Bob. Oke. Kak Chen, 496 betul kan ini? 496 itu apa Kak Chen? Coba sebutkan. 6 itu 1/10. Mulai? Ya, mulai berikan dia punya kuasa kepada Katolik. Kerajaan kelima ya. Betul Katolik. Kerajaan kelima. Artinya Kak Chen, untuk penggenapannya di akhir zaman apa Kak Chen? Jadi penggenapannya di akhir zaman, kita lihat kalau 4 itu sama dengan 6 dan 7. Kita lihat lebih khususnya ada dibilang 2 tanduk kan. Iya. Kita lihat di kerajaan ke-6 itu ada 2 tanduk sesuai Revelation 13:11 kan. Jadi artinya dia itu adalah 1/10 yang akan bantu supaya kepausan muncul. Dan dia akan gunakan 1/10 untuk taklukan apa? Taklukan 3. 3. Artinya Kak Chen, 1989 sama dengan tahun berapa Kak Chen? 496. 496. Kenapa harus 496 Kak Chen? Karena tahun 496 1/10 mulai taklukan siapa? 3. Mulai berikan kuasa kepada Katolik, kepada RK untuk taklukan? Untuk taklukan 3. Untuk taklukan 3. Itu dia. Kapan 3-nya Roma modern mulai ditaklukkan pertama kali? 1989 melalui bantuan 1/10. Bagaimana Ma Olsya? Bisa Ma Olsya? Artinya 1989 sama dengan apa? 496. 496. Itu dia. Kapan 3 Roma modern satu? Kapan RK mulai taklukan 3 penghalangnya dengan bantuan 1/10?
Kak Bobi, Ya, kalau 496 Clovis 989 siapa? kalau 49 apa? 496 Clovis toh yang per 10 kasih kuasa. Kalau yang di tahun 989 iya 1989 Reagan. Cuma Reagan? Reagan sama dengan Clovis. Reagan lah yang mendukung Katolik. Karena Itin waktu 1989 itu ada 3. Ada Unholy Alliance, yaitu ada kepausan, ada Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev perwakilan siapa itu? Gorbachev. Perwakilannya USSR kan? Satu lagi siapa? Amerika. Satu lagi siapa? Reagan. Itu dia. 3 ini kan yang berkumpul bersama kan? Oh, jadi kayak tadi ya, Katolik, Arian, Daily. Betul nanti Alin, betul. Ini bukan agama Arian, tapi ini 3 penghalangnya kan? Iya. Yang mewakili Arian. Ini ialah Katolik, ini adalah Daily. Mantap sekali. Itu dia, mantap nanti Alin. Apakah Kita tapi ya bagaimana? Katolik. Bob, itu 496 sama dengan 1989 ya? Betul, Kak. Kalau yang tadi yang Heruli sama kayak Heruli 493 apa, Bob? Mantap kan ini detail. Kalau kalau South itu adalah first obstacle, yang pertama, artinya apakah sama dengan 493 ini, Kak? Ya kan, itu dia pertanyaan ini kan? Iya, tadi kan begitu kan? Gitu. Jadi kan ini, kita tahu, Kak, South itu, apakah di 1989 South sudah tuntas ditaklukkan nggak? Belum. Artinya bisa dibilang 493 nggak, Kak? Bisa dibilang 493 gimana, Bob? 493 obstacle pertama tuntas dikalahkan nggak, Kak? Kalau Penghalang yang pertama. 493 iya. Kalau di 1989 penghalang pertama sudah ditaklukkan nggak, Kak? Belum. Itu dia. Makanya kita bilangnya 1989 sama dengan 496 nggak, Kak? Iya. Harusnya coba kan sama kayak 496 kan? Apa? Harusnya sama kayak 496 kan? Si siapa? 1989? Clovis. Aha, Clovis. betul. Clovis 496. Kalau yang 493? Kalau 493, Kak, kan tuntas satu obstacle dikalahkan kan, Kak? Kalau di 1989 sudah tuntas dikalahkan nggak, Kak, satu obstacle? Belum. Itu dia. Makanya kita belum bisa bilang 1989 sama dengan 493. Belum bisa bilang. Tapi apakah 1989, 496 sudah? Daily taken away pertama. Iya. Itu dia. Tapi tadi Kak Randy belum bilang kan, Bob, kalau sama kayak 496 ya? Atau udah? Sudah. 1989 sudah sama dengan 496. Oh iya. Iya. Bedanya tapi belum tuntas. Belum tuntas. Sudah. Kenapa? Tapi Daily belum tuntas di 1989 kan? Daily taken away belum tuntas di 1989 kan? Satu Daily sudah ditaklukkan di 1989 kan?
Pertanyaannya, Pak Yohan, apakah 1989 sama dengan daily taken away 508? Pak Yohan bagaimana? Belum. Kenapa belum, Pak? 508 adalah ketiganya sudah sudah Bob, sorry ya, itu Arthur ya. Tapi sudah, oke, ini karena kita punya laptop sudah mau habis baterai, kita jawab ya. Pak, di 1989 kan baru 1/10 kan Pak yang kasih kuasa kan Pak? Betul ya. Betul. Artinya 1/10 ya. Artinya 1/10 waktu di zaman 4 kapan itu Pak 1/10 kasih kuasa? 508 atau 496? 496 itu dia Pak, betul sekali. 496 itu dia. Kita mau tanya lagi. Awal. Oke. Di nomor 4, Emak Olsye. Di kerajaan keempat Pagan Rome, kapan 1/10-nya mulai taklukan 3, mulai kasih bantuan? 496. Kapan di penggenapan akhir zaman 1/10 mulai tolong RK? 1989. Artinya 1989 sama dengan 508 daily taken away enggak? Ulang bagaimana? Artinya apakah 1989 sama dengan 508 daily taken away? 508. Oh, enggak. Kenapa? Kalau di 508 semua daily sudah di taken away enggak? Belum, baru 1/10. Mantap, Mak Olsya. Artinya Mak Olsya mengerti. Betul. Betul sekali. Bagaimana, Kak Chen? Bisa, Kak? Iya, Bob. Bisa. Itu dia, kan? Bagaimana Om Gun? Tante Nuning bisa? Iyut? Om Jeffrey Toniman bagaimana? Bob, coba tanya dong. Ngerti, Bob. Bagaimana, Iyut? Coba tanya yang mulai dari apa? Yang tadi ada berhubungan sama Rusia itu. Biar ngerti banget. Waktu 1989 ada Rusia, kan, Iyut? Ya. Rusia merupakan salah satu dari apanya? Obstacle. Oke. Kapan dan obstacle atau penghalang itu untuk menyingkirkan penghalangnya di kerajaan Pagan Rome butuh bantuan siapa? Butuh bantuan 7. Butuh bantuan daily, kan? Iya, daily. Kapan daily pertama yang kasih bantuan ke Katolik? Di akhir zaman apa dulu? Di Pagan Rome, masih Pagan Rome. 496. Oke. Artinya kalau 496 adalah 1/10 pertama kali taklukan 3, kapan 1/10 taklukan 3 di akhir zaman? 1/10 bantu RK taklukan 3. Iya. 1/10-nya itu USA kan? Iya. Itu dia. Artinya kapan? Tadi rada bingung 1/10 sama 1/7 itu loh. Oke. It's okay, no problem. Oke. Bob mau tanya. Ya, Tante bagaimana? Yang itu yang kamu lingkarin kiri tadi ada Gorbachev sama Reagan sama Paus. Itu Paus tuh gimana itu yang Paus itu? Paus, apakah ini calon nomor 8 ini? RK di sini. Raja nomor 8. Iya, benar. Itu dia. Apakah 1/10 yang bantunya Reagan perwakilannya? Iya.
apakah penghalangnya ini USSR ini? Iya, iya. Oh gitu. Oke. Mantap sekali. Thank you. Kalau di 496 ada siapa? Ada RK dibantu siapa, Itin? Ya. RK dibantu siapa? Dapat kuasa bantuan siapa? Dari 1/7. Oke, 1/7 atau 1/10 kan? Ya. Untuk taklukan siapa? Untuk taklukan 3. Ya, Aryan. 3 Aryan, masih lengkap. Oke. Apakah USSR salah satu dari 3 itu? USSR salah satu dari 3 dari tiga dia punya penghalang di penggenapan kan, Kak? Itu dia, betul itu. Setuju? Iya, setuju, Kak. Artinya 496 sama dengan tahun berapa itu? 1989. Hah? Di 1989 itu 3 itu siapa? 3 itu, 3 penghalang salah satunya USSR. USSR. Apakah USSR salah satu penghalangnya kan? USSR, USA sama PBB. Oh, 3 orang. ini bukan 3 orang. 3 penghalangnya nomor 3 penghalangnya Roma Kepausan siapa? Nomor 8 siapa? 3 penghalangnya. Kita sudah belajar. Siapa 3 penghalang untuk yang di Zoom? Siapa 3 penghalang daripada modern Roma untuk naik tahta? South, Glorious Land, Ijab. Glorious Land, dan Ijab. Jangan lupa ya, dicatat ya. Kalau 3 penghalang daripada nomor 5 naik tahta siapa? Itu Hero Life, Vandals, God. 3 penghalang Roma Katolik naik tahta ialah apa? Heruli, Vandals, Goth. Itu dia. Kalau yang ini 3 penghalang juga. Yang mana? Yang itu Paus, Reagan, itu tepat Bukan. Penghalangnya itu USSR. Yang mau naik tahta RK. Yang tolong RK 1/10. Begitu dia punya cerita. Ini penghalang, ini yang mau naik tahta, ini yang tolong. Iya. Penghalangnya berapa sih, ya? Oke, Halo, Kak Bob. Ya, Yud, bagaimana? Tadi yang penghalangnya modern Rome itu yang South, Glorious Land, sama Egypt kan? Iya. Oke. Tadi soalnya rame suaranya, jadi mau mastiin. Oke. Kalau di 496, siapa yang mau tolong? Aryan, RK, atau 1/10? Siapa saja? Opa Yohan, siapa saja? Yang mau tolong RK 1/10 atau Aryan? 1/10. 1/10. Menolong. Yang butuh ditolong siapa? Aryan, RK? RK. Butuh. Mantap, Opa. Artinya siapa yang mau disingkirkan? 3 Aryan. Kita Selatan dan Egypt. Oke, belum situ, Pak. Kalau di 1989 siapa yang mau ditaklukkan? Rusia. Taklukan adalah USSR. USSR Rusia. Siapa yang jadi penolongnya untuk taklukan USSR? Reagan. 10 USA. Siapa yang mau ditolong? RK. Nomor 8. Nomor 8. Bagaimana Kak Chen? Bisa Kak? Om Jeffrey Toniman bagaimana? Kak G? Kita bilang South Glorious dan Egypt itu awal dari 1989. Itu sama dengan Aryan dikalahkan oleh 7 kan.
Bob, boleh screen-nya diturunin dikit aja, Bob. Katolik dibantu oleh Reagan, Spiritan Amerika. Menumbangkan dulu yang sejarah itu yang Prancis, Clovis yang menjadi Katolik pertama 496. Bagaimana Tante? Bob, screen-nya, thank you. Oke. Jadi sampai di sinilah malam diskusi kita. Apakah ada tambahan Kak G? Apakah Kak ada tambahan Kak? Terima kasih Bobby. Sudah Thank you, jelas. Kak Bob. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Thank you, Bob. Thank you. Terima kasih Kak Bobby. Ya, selamat malam semua. Kita sudah mau istirahat.